Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Abdullah dari program studi agama Islam semester 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Laporan Hasil Kepengawasan. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, pengertian, fungsi, dan tujuan laporan. Secara umum, laporan merupakan suatu dokumen hasil serangkaian kegiatan yang menyajikan keterangan mengenai suatu hal. Secara khusus, laporan adalah keterangan atau informasi yang dihimpun, diolah, dan disajikan secara tertulis kepada sasaran pembaca atau pengambil keputusan. Dengan demikian, laporan merupakan suatu kegiatan menyangkut pendahuluan, kerangka berpikir, dukungan teori, dan sebagainya yang bersifat memperkuat makna laporan yang dilakukan supervisor. Secara terperinci, laporan eksekutif pada pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyediakan berbagai data atau informasi untuk pembuatan keputusan pimpinan. Yang kedua, menjadi sarana untuk memperoleh kesimpulan penting atau gagasan, merupakan informasi baru bagi pimpinan. Yang ketiga, dapat menampilkan suatu informasi sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk kelancaran kerja atau perbaikan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, dapat membantu pimpinan dalam mengidentifikasi, menganalisis masalah, membuat keputusan, merancang kebijakan, dan mendesain program. Ada juga tujuan laporan hasil kepengawasan, yaitu yang pertama, memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil penilaian terhadap fokus binaan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran atau bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, penerapan berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran. Masuk pada poin yang ke B, garis besar isi laporan. Nah, secara garis besar, isi laporan ini mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, bagian awal. Nah, di bagian awal ini, di dalamnya terdapat halaman sampul atau cover, yang kedua, kata pengantar, dan yang ketiga, daftar isi. Yang kedua, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi antara lain, yang pertama, latar belakang masalah, uraian pokok masalah atau rumusan masalah, metode yang digunakan, tujuan dan manfaat, dan juga dasar-dasar teori. Lanjut, paparan hasil. Secara rinci, bagian ini berisi gambaran umum lokasi, penyajian data, dan juga analisis data. Yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan, saran, dan penutup. Yang keempat, daftar pustaka, dan yang terakhir, lampiran. Masuk pada poin yang ke C, prinsip-prinsip penulisan laporan. Menurut Edward Carpet, ia mengemukakan saran-saran agar menulis laporan dengan baik. Itu yang pertama, kelengkapan dan ketelitian. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, menarik dan enak dibaca. Dan yang terakhir, apa adanya. Pada poin D, langkah-langkah pokok penyusunan laporan. Yang pertama, membuat kerangka acuan. Yang kedua, membuat daftar tugas. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan tugas. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, menyeleksi dan menilai bahan. Pada poin E, jenis laporan dan waktu pembuatannya. Yang pertama,
Laporan hasil pengawasan sekolah per semester. Yang kedua, laporan hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah per semester. Dan yang terakhir, laporan hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah tahunan atau laporan tahunan. Dan poin yang terakhir, unsur-unsur pengawasan yang dilaporkan. Nah, adapun unsur-unsur pengawasan yang wajib dilaporkan adalah seperti yang diuraikan dalam SK Mendikbud nomor 20 Undang-Undang 1998 tentang petunjuk dan angka kreditnya, yaitu meliputi unsur-unsur hasil pengawasan sekolah per sekolah dan unsur-unsur hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah. Mungkin hanya itu saja makalah saya, materi saya yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.